aparat pemerintah, fasilitas pemerintah ya mestinya kita berempati lah gitu ya dalam begini. Dan satu sisi kan memang fasilitas ini pada saat COVID kita nggak bisa gunakan juga untuk umum kan, nggak boleh. Itulah kemudian Pak Menteri punya ide yang sama dengan saya, kemudian udahlah kita dedikasikan aja ini untuk teman-teman rumah singgah para medis yang kesian ini, bagi khususnya bagi Tangsel, ya kan. Nah, kemudian Ibu juga berkoordinasi dengan Bu Wali dan Bu Wali menyambut baik. Bu Sri jangan sebulan dong, 2 bulan. Oke lah nanti saya diskusikan lagi. Karena kita maunya bukan hanya tempat, tetapi juga semua fasilitas. Jadi makannya, cuci, laundrynya dan lain sebagainya. Jadi mereka datang tuh hanya datang, ambil nasi, makan, masuk kamar, tidur, baju juga dibersihkan. Jadi semua dibersihkan gitu ya. Nah itu yang ya alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan ini karena pemerintah pokoknya kalau anggaran untuk penanganan COVID siapapun itu kita difasilitasi ya. Jadi kita bisa menyisir lah anggaran-anggaran terus kita untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang lain. Kan ini garda depan gitu. Iya. Saya ngebantu juga nggak bisa gitu kan. Yang bisa kami bantu adalah Puspitek yang menjaga mereka supaya mereka sehat. Iya. Ya kan? Orang kan katanya kalau COVID ini yang penting imun. Ya, yang penting imun. Ibu hanya menduga, orang kalau udah kelelahan, kurang makan, nggak enak makan, kurang tidur, pasti imunnya rendah kan? Benar. Makanya kemudian banyak yang terjangkit COVID, tenaga nakes ya. Ibu baru tanya tadi sama ibu-ibu, Bu ada nggak tenaga nakesnya yang kena? Nggak ada. Alhamdulillah. Nah, rata-rata semua bilang tidak ada. Apa artinya? Bahwa ternyata penting sekali mereka mendapatkan istirahat, mendapatkan tempat yang nyaman buat mereka istirahat, mendapatkan makanan yang cukup gizi. Ibu cerewet, itu makanannya cukup gizi nggak? Ada protein, ada karbohidrat, ada sayur-sayuran dan lain sebagainya, snack dan lain sebagainya ya. Sehingga nakes ini terjamin. Kalau dia terjamin sehat, dia bisa melaksanakan pelayanan kepada pasiennya dengan optimal. Nah mungkin juga dengan kita sudah makin landai bukan nambah, itu juga mungkin ya kontribusi dari tenaga nakes karena kalau tenaga nakesnya tidak melayani ya makin banyak yang meninggal yang segala macam kan. Sehingga ya ini adalah bagian kerja bersama ya. Kalau kita sudah mengalami pandemi seperti ini apapun yang terjadi jadi kalau dalam konteks saat ini kita perang menghadapi ya bukan perang fisik tetapi perang bagaimana COVID. Sehingga kita semuanya unsur bangsa ini harus turun. Nah, oleh karena itu kita dengan senang hati teman-teman melayani semua yang di garis depan ini. Pertama jujur aja teman-teman saya ini semua nanya sama saya, Bu gimana Bu nanti kita ketularan Bu, kita takut Bu. Semua komplain banyak sama kasih penerangan ini. Dan kita semua melengkapi dengan semua prosedur kesehatan ya dari mulai depan ya kan kemudian disinfektan tiap hampir pergantian peralatan dan lain sebagainya semua fasilitas terus kemudian tenaganya dipakaikan hazmatnya ya kan kemudian diperiksa kesehatannya COVID rapid testnya kita tes kemudian karena kita punya Balkes jadi alhamdulillah kita punya bisa sendiri jadi kemudian dikasih vitamin tiap hari jadi mereka dikasih vitamin semua tiap hari yang melayani jadi kita punya Balkes ada yang diinjek vitamin C ada yang dikasih vitamin C jadi kita benar-benar bentengi ya jadi kita juga nggak mau kita melayani terus ada saudara keluarga saya juga yang kenalan. Jadi kita sama-sama. Jadi alhamdulillah ini semuanya sehat dan karena juga sudah menurun, kita sudah mulai open ya. Jadi kita kemarin per 31 Juni kita sudah selesai. Berapa bulan? Sih, tapi katanya pada pengen tinggal lama. tapi sayangnya ini sebenarnya ini kan Wisma ini kan PNBP ya untuk pemasukan negara gitu ya. Jadi ibu harus buka gitu. Ya kalau ada mau tinggal boleh bayar. Bayarnya murah juga sih. Karena kan jadi itu. Berapa bulan Ibu totalnya? 2 bulan. 2 bulan ya. Ya karena perawat juga banyak yang bilang ke saya setelah 2 bulan para tenaga medis dan garda terdepannya diinapkan di sini ya Ibu. Ya. Itu gimana? Ya, kami seperti yang saya sampaikan di awal tadi kepada Ibu dan semua jajaran ya.
bahwa memang kehadiran Puspitek dalam mendukung kita untuk sarana akomodasi ini sangat-sangat membantu. Karena secara mental juga mereka sebetulnya kalau ditanya nggak kuat, nggak berani ya, atau banyak sekali resiko yang harus diambil oleh nakes gitu ya. Tetapi itu sudah diakomodir oleh kehadiran dari Puspitek untuk menyediakan wisma tinggal. Jadi selama mereka tinggal di sini, kebutuhan itu sudah sangat terpenuhi dan kekhawatiran itu saya lihat hilang, sehingga mereka kerja itu lebih semangat, lebih ya merasa secure ya. Jadi pulang itu dia kan kami ada protokol di rumah sakit kalau pulang kerja harus mandi dulu. Jadi memang di sini pun mereka aman, di rumah keluarganya juga aman. Paling tinggal video callan kalau memang harus bertemu ya seperti itu. Jadi para nakes ini sudah bisa memberikan pelayanan yang optimal dengan adanya Wisma Puspitek di sini gitu. Jadi teman-teman juga di sini sangat-sangat nyaman. Makanya tadi dibilang nggak mau pulang, betah di sini gitu karena hospitality-nya sangat baik gitu. Melebihi bintang 5 ya. Standarnya ya Bu ya. Standarnya itu betul-betul gitu. Jadi mereka sendiri nggak pernah komplain ke kami pihak manajemen. Yang ada malah ya kayak gitu, ini sampai kapan ya, mudah-mudahan nggak cepet-cepet disuruh ini. Setiap ganti bulan tanya Bu udah diusir belum ya gitu, masih boleh kah, udah diusir belum gitu. Jadi awal-awal mereka memang ada inilah jauh Bu, macet Bu, apa Bu gitu ya, tapi karena kita ayo kamu harus sadar bahwa ini untuk kepentingan bersama gitu, tinggallah di sini gitu kan. Nah awal mereka gelombang pertama berapa orang ya Pak? Akhirnya mereka lah marketingnya Pak. Jadi mereka marketing untuk temannya sendiri. Ayo enak di sana. Kita begini karena support dari nutrisi, karena dikasih madu di sini. Jadi saya thank you ya Bu. Mungkin ada ternak madu Pak. Ternak lebah di belakang ya Pak. Jadi dapat madu. Saya thank you banget karena di rumah sakit kita juga kasih vitamin. Jadi betul-betul diperhatikan, bukan hanya untuk tidur istirahat, tapi nutrisi yang masuk tuh dijamin dengan baik oleh Bapak Ibu di sini gitu. Jadi sangat buat kami tuh membantu banget Pak gitu. Karena penyediaan mes karyawan sendiri kita juga butuh biaya besar ya. Jadi dengan adanya ini semua tersolusikan Bu, benar gitu. Jadi ya 2 bulan cukup bagi kita kemarin. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir karena kesini-sini memang pasien juga mulai menurun ya. Yang kita rawat ya, tapi tetap kita APD tetap jaga. Iya, tetap harus. Ya, karena memang masih kita belum tahu. Iya, gitu. Itu sih Mas. Ibu, berapa total perawat atau tenaga medis yang sempat menginap di sini lalu? Kalau untuk Eka Hospital kemarin kami diberi oleh 80-an kalau nggak salah di sini. Iya, saya makasih banget sama Bu. Mayoritas di sini kami 80 sih, itu juga keluar masuk, jadi gantian gitu ya, karena ada yang bisa pulang karena sudah ini balik gitu sih. Ada yang lama 3 bulan karena di kosnya nggak boleh pulang. Kesian. Berarti mereka sampai sekarang pun masih mengenang ya Bu? Iya. Asikannya wisma tamu. Kemarin bercandaan nih tadi, Ibu belum dengar. Ada anak-anak karena di HRD ngomong apa aja ya Bu ya, beres ya. Aduh Bu udah selesai ya Bu ya. Iya, saya mesti belajar lagi nih mandi pakai gayung. Karena di sini biasanya pakai shower. Panas dingin. Iya. Aduh saya biasa mandi panas. Pagi-pagi mandi pakai air panas. Masuk angin, ada aja mereka itu. Intinya mereka punya kesan yang sangat. Jangan lupa subscribe ya.